Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan online Pelkat Runa GPB Gibeon bersama dengan Kak Erna pagi hari ini. Bersyukur teman-teman dalam keadaan sehat pastinya karena Tuhan kita Yesus Kristus baik. Untuk itu sebelum kita lebih lagi kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang baik, kekuatan baru, itu semua karena Tuhan. Untuk itu Tuhan dengan ucapan syukur kami mau menaikkan kepada Tuhan dengan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar renungan online pagi hari ini. Tuhan mari biar firman yang boleh kami dengar pagi hari ini itu yang mengubahkan kami kembali, yang membenarkan kami kembali di hadapan Bapa yang Maha Baik, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu yang menjalankan visi dan misinya Tuhan dalam masa terunang kami. Untuk itu Tuhan mari berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah melayakkan dan mengampuni dosa kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini renungan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 dengan tema menegur dengan kasih. Karena akan bacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 12 sampai dengan 13-nya. Tapi gua mau lu buka firman Tuhan, lu baca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 secara full. Oke ya? Oke. Karena bacakan 2 ayat yaitu 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Oke, teman-teman, dengan tema menegur dengan kasih pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar dari seorang Paulus, bagaimana dia menegur jemaat di Korintus, jemaat yang selama 18 bulan dari sejak awal dia bertobat bertemu dengan Kristus, begitu menggebu-gebu pengabaran Injil dilakukan oleh Paulus, dan akhirnya dia membentuk jemaat di Korintus selama 18 bulan, dia menanamnya, dia membuat dasar daripada firman Tuhan di tempat itu, sehingga cukup baik, cukup kuat, dia melakukan pengabaran Injil di tempat lain. Tapi ternyata dia mendengar dari orang-orang Kloe bagaimana terjadi perpecahan di kota Korintus, sehingga dia mengirimkan surat ini kepada orang-orang di Korintus pada saat itu. Bagaimana jemaat di Korintus menganggap yang satu lebih tinggi, menganggap dirinya lebih megah, menganggap dirinya lebih kaya, menganggap dirinya lebih punya karunia-karunia, yang menganggap dirinya lebih rohani dibanding yang lain, sehingga terjadi perpecahan pada saat itu. Dan ternyata si Paulus tidak dianggap oleh jemaat di Korintus karena sudah ada Apolos yang membangun pertumbuhan iman setelah Paulus pada saat itu di jemaat Korintus. Paulus dianggap hina, Paulus dianggap orang yang akan dihukum mati, Paulus dianggap sampah pada saat itu, Paulus dianggap tidak bernilai. Nah, apa bedanya sama kita pagi hari ini? Mungkin di masa-masa pandemik seperti ini, di masa kita di rumah saja, di masa bagaimana Tuhan sedang memproses tidak hanya kita, keluarga kita, tapi juga bangsa kita. Tuhan mau bicara buat pribadi lepas pribadi, kita harus punya respon yang benar. Kita punya respon yang tepat. Paulus punya respon seorang hamba Kristus, bagaimana dia mengenal siapa Kristusnya, bagaimana dia menjadi seorang hamba Kristus, berarti ada penyangkalan diri dalam hidupnya, ada perubahan karakter dalam hidupnya ketika Kristus hidup dalam kehidupannya. Ya, jadi ketika dia menjadi orang yang bertobat, dia mengenal siapa Kristusnya, dia cari tahu siapa dia, siapa itu Kristus, siapa itu Tuhan, sehingga dia mengenal dengan kuat bagaimana karakter Kristus itu yang hidup dalam kehidupan Paulus. Dan itu yang Tuhan mau pagi hari ini, tidak hanya buat Paulus tapi juga untuk kita, aku dan teman-teman. Kita harus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi ketika ada cemoohan, ada hinaan, ada hal-hal yang gak enak yang kita terima, ada teman yang gak suka sama kita karena
mereka melihat ada perubahan yang mereka lihat dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi orang yang penuh kasih, kita menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan karena kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, sehingga itu bikin orang-orang di luar sana gak suka sama kita. Nah, bagaimana cara kita menegur dengan kasih orang tersebut kalau orang itu udah gak suka sama kita? Ngerti ya maksud gue? Jadi ketika ada orang gak suka sama kita, terus kita tegur, kenapa kamu gak suka sama aku? Apa yang sudah aku buat? Jahatkah buat kamu gitu? Pasti tanggapan orang itu gak baik. Gitu. Ya, karena apa? Ada iri hati di dalamnya. Ada rasa gak suka sama kita di dalamnya. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika kita ditegur sekalipun sama orang dengan kasih gitu ya, pasti respon yang keluar dari diri kita adalah gak baik. Karena apa? Kita udah sakit hati sama orang itu. Kita udah gak suka sama orang itu. Karena kita terima pahit, mungkin kita punya karakter yang pahit, maka keluarnya akan pahit. Ya. Jadi ketika Paulus dihina, Paulus dicaci maki, Paulus dianggap sampah, Paulus dianggap hukuman mati, dianggap orang yang terkena hukuman mati, dia tetap katakan hal yang kasih. Dia tetap mengucapkan yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kasih, yang penuh dengan cinta. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang kita mau belajar pagi hari ini, bagaimana menegur dengan kasih. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menegur adalah memberi teguran, menasihati, mendidik, dan mengingatkan. Sikap orang dalam menerima itu pasti bermacam-macam. Ada yang menerima dengan senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mengiyakan hanya untuk mempercepat proses pembicaraan, ada yang menolak dengan tegas, ada yang berkelit, bahkan ada yang tersinggung dan marah. Serta masih banyak lagi reaksi lainnya. Nah, beberapa kebenaran yang perlu kita ketahui saat menegur orang lain, yaitu yang pertama adalah menegur haruslah dilandasi dengan kasih. Memang terdapat resiko orang yang ditegur menjadi tidak menyukai kita. Tetapi kalau memang ia perlu ditegur, tegurlah. Ya. Jadi mengasihi bukan berarti harus selalu setuju, harus selalu mengiyakan, harus selalu tersenyum manis. Untuk mengasihi diperlukan teguran yang dibungkus dengan kejujuran dan terus terang tanpa pura-pura. Menegur yang dilandasi oleh kasih akan menutupi pelanggaran orang tersebut. Orang yang ditegur dengan kasih akan lebih mudah menerima teguran yang ditujukan kepadanya dan akibatnya kemungkinan besar untuk yang bersangkutan berubah. Ya. Sebaliknya, bila kita menegur dengan tidak berlandaskan kasih, hasilnya adalah pertengkaran. Pertengkaran bukanlah tujuan akhir yang ingin kita capai. Yang pertama, menegur dengan kasih. Yang kedua, menegur haruslah dengan hikmat. Hikmat akan membantu kita untuk memberi teguran yang tepat. Hikmat di sini berarti meliputi teknik bagaimana cara kita menegur. Kata-katanya yang keluar dari mulut kita, bagaimana ketika menegur. Waktu, tempat, serta situasi dan kondisi untuk menyampaikan teguran yang tepat. Jadi yang pertama kasih, yang kedua dengan hikmat. Nah, yang ketiga, hasil dari menegur dengan menggunakan hikmat dan kasih akan berbuah manis pastinya. Awalnya mungkin terdapat gesekan, bahkan mungkin dapat menciptakan konflik dengan yang bersangkutan. Namun, kita tetap perlu mengambil resiko ini. Yang keempat, jangan menahan teguran karena takut terhadap resiko dan gesekan konflik. Salah satu bentuk kasih adalah teguran yang berhikmat dan kasih. Ya, salah satu bentuk kasih adalah teguran yang berhikmat. Saat kita tidak melakukan hal ini, kita berarti tidak takut pada Tuhan. Ya, jadi jangan takut menegur bila memang diperlukan. Menegur dengan kasih, menegur dengan hikmat, karena akan menghasilkan hal yang manis ketika lo menegur dengan kasih dan hikmat tersebut, dan resikonya pasti ada di dalamnya, tapi lo harus ambil resiko itu. Yang keempat, jangan tahan untuk menegur seseorang dengan kasih itu, walaupun akan terjadi gesekan ataupun resiko di dalamnya. Jadi teman-teman, mari kita mau belajar sama-sama untuk menegur seseorang dengan kasih. Konsepnya adalah kita dulu harus tahu kasih itu siapa, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengenal siapa kasih itu, yaitu Tuhan yang mengajarkan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, sehingga karakter kita itu berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya egois menjadi orang yang tidak egois, yang tadinya kasar menjadi orang yang lembut, yang tadinya pemarah menjadi orang yang pemaaf. Ya, jadi untuk
Untuk kita bisa menegur dengan kasih, harus hidup di dalam Kristus. Seperti Paulus hidup di dalam Kristus, maka dia bisa menegur jemaatnya dengan kasih. Walaupun reaksinya tidak baik, tapi responnya Paulus tetap baik, tetap menjadi hamba Kristus. Tetap orang melihat ada karakter Kristus dalam hidup Paulus. Sama seperti kita. Walaupun respon orang lain tidak baik ketika kita tegur, kita mau tetap penuh dengan kasih kepada orang tersebut, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Sehingga kita jadi berkat dan teladan buat orang lain. Demikian firman Tuhan, kita mau sama-sama berubah di masa-masa pandemik ini. Kita mau sama-sama dikuatkan, mau sama-sama terima kembali perubahan untuk memiliki karakter Kristus, sehingga ketika kita keluar dari rumah kita nanti, kita boleh jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, aku sudah selesai bicara, tapi aku percaya Tuhan yang akan terus berbicara buat masing-masing kami, untuk kami tetap memiliki kasih itu, sehingga kami boleh jadi berkat buat orang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sumber kasih itu, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.